Perjuangan Gi-hun dan peserta lainnya yang masih bertahan harus melakukan apapun agar memenangkan permainan ini, dan tentunya semakin lebih menantang. Para peserta yang telah berhasil menyelesaikan permainan gulali itu diberikan cemilan untuk masing-masing orang, dan anak buah dari Deoksu merasa tidak puas dengan pembagian cemilan itu. Mereka dengan sengaja menyelinap masuk ke dalam antrian. Ternyata jumlah cemilan itu sudah disesuaikan dengan jumlah peserta yang bertahan saat ini. Dan 5 orang peserta yang tidak mendapatkan bagian cemilan protes kepada panitia. Peserta nomor 271 mencoba merebut cemilan milik Deoksu karena ia mengambil bagian miliknya. Keributan pun terjadi. Akan tetapi, karena Deoksu cukup kuat hingga membuat pria itu meninggal. Semua peserta di sana lantas hanya menonton kejadian itu dan sangat terkejut. Gi-hun pun yang protes meminta para panitia untuk melakukan sesuatu, tetapi sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan menampilkan bertambahnya jumlah hadiah karena seorang peserta telah tereliminasi. Kejadian itu pun membuat Deoksu dan anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lainnya agar persaingan mereka menjadi berkurang. Para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa grup. Seorang dokter bernama Byung-gi dari salah satu peserta permainan dan para anggota panitia secara rahasia melakukan tindak kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara atau frontman. Para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati tereliminasi, dan dokter itu ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan ia akan diberikan informasi permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan begitu, sang dokter akan lebih dulu mengetahui permainan apa selanjutnya. Seperti biasa, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka dapat beristirahat. Akan tetapi, kesempatan itu digunakan Deoksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta lainnya di dalam sebuah kegelapan. Darah pun berceceran di mana-mana. Dengan keadaan yang gelap, mereka menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergegas menyelamatkan kakek Ilnam. Akan tetapi, karena kondisi yang gelap, mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling tinggi. Ia berteriak meminta seluruh para peserta untuk berhenti saling membunuh. Tak lama kemudian, para panitia pun datang dan mengamankan situasi itu. Terlihat darah berceceran di mana-mana dan mayat yang mati menggenaskan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia menggunakan sebuah peti mati yang dihiasi benang kado. Keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan yang ketiga. Mereka diminta untuk membuat tim 10 orang. Sang dokter yang sudah mengetahui permainan itu pun memilih bergabung dengan tim Deoksu beserta anak buahnya yang menganggap mereka cukup kuat karena permainan yang akan mereka mainkan mengandalkan kekuatan fisik, yaitu tarik tambang yang terdiri dari 10 orang. Peserta lain yang tidak tahu akan hal itu memilih teman-teman terdekat mereka. Tim Gi-hun sendiri terdiri dari 3 wanita, 1 kakek tua lemah, serta 6 pria muda. Permainan ketiga ini bukanlah tarik tambang biasa, akan tetapi mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan tewas. Tibalah saatnya giliran tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Gi-hun merasa putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Tetapi sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam membagikan sebuah trik pengalaman dia sewaktu kecil bermain tarik tambang. Hanyalah butuh kerjasama tim dan saling percaya. Dan pada 10 detik pertama, pasang posisi bertahan. Trik itu pun berhasil mereka lakukan. Namun, karena pihak lawan yang begitu kuat, mereka tak bisa menandingi kekuatannya. Tepat di detik-detik terakhir,
Sang Wo mengatakan kepada para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah ke depan. Hal itu agar pihak lawan terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Tak disangka, trik itu pun membuat mereka berhasil memenangkan permainan tarik tambang. Dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta yang bertahan. Setelah permainan berakhir, seperti biasa, sang dokter dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ-organ bagi peserta yang telah tereliminasi. Scene berpindah, di mana Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Junho melihat semua apa yang dilakukan oleh dokter dan para panitia lainnya. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang telah tereliminasi. Nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih. Setelah sang dokter menyelesaikan tugasnya, ia pun meminta imbalan kepada para panitia, memberitahukan permainan apa selanjutnya. Akan tetapi, para panitia itu belum mengetahui permainan apa selanjutnya. Hal itu tentu membuat sang dokter marah. Ia pun langsung membunuh secara brutal seorang panitia dengan pisau operasinya. Setelah itu, ia pun kabur dari ruangan bawah tanah tersebut. Sampailah mereka tiba di ruangan permainan sebelumnya. Panitia itu mencoba menenangkan si dokter, karena ia tak ingin frontman tahu mereka melakukan penjualan organ ini. Namun sayangnya, keributan itu pun diketahui oleh frontman dan menembak panitia serta sang dokter. Frontman mengatakan dia tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun, dalam permainan ini, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup dengan adil. Scene berpindah, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia frontman untuk mengirim organ-organ tersebut kepada para pembeli. Tak disangka, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun mengarahkan pisau ke arah Junho. Panitia nomor 29 bahwa selama ini sudah curiga kepadanya karena bersikap aneh. Junho pun menodongkan pistol ke arah panitia itu, menjelaskan bahwa ia sedang mencari kakaknya yang telah menghilang di permainan ini. Panitia itu mengatakan semua data peserta permainan berada di ruangan frontman dan berjanji akan menolong Junho. Akan tetapi, Junho tak mempercayainya dan langsung menembak tepat di kepala panitia itu. Tanpa pikir panjang, Junho langsung menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Frontman mengetahui hal itu dan langsung ke tempat kejadian perkara. Ia melihat panitia lain tertembak. Dari bentuk pelurunya, frontman mengetahui bahwa itu milik seorang polisi. Ia pun segera mengerahkan semua panitia agar mencari penyusup tersebut. Junho yang menyusup ke dalam ruangan daftar peserta mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya di sana. Dia menemukan fakta bahwa kakaknya benar memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan keempat berlangsung. Saat tiba di jalan menuju ke ruangan permainan, mereka diperlihatkan mayat sang dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal ini akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang pada permainan kali ini. Peraturan dari permainan keempat ini, mereka diminta berpasang-pasangan 2 orang. Namun saat ini jumlah peserta hanya 39 orang, yang artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam, karena mereka berpikir permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan fisik yang kuat. Gi-hun yang merasa kasihan melihat kakek Ilnam pun memutuskan untuk berpasangan dengannya. Waktu pemilihan pun berakhir dan hanya tersisa Tante Minyo yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu pun ia dibawa oleh para panitia ke ruangan lainnya. Permainan keempat pun dimulai. Masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng.
peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Il-nam berusaha menyadarkannya, karena saat itu penyakit kakek Il-nam pun kambuh dan berkeliling di sekitar arena permainan. Karena hal itu, tentu membuat Gi-hun pun terpaksa membentak dan memarahinya. Kakek Il-nam pun sadar dan mau bermain dengannya. Bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan. Kakek Il-nam ternyata berkali-kali menebak benar dan membuat Gi-hun semakin panik. Hanya tersisa 1 kelereng. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil dalam permainan ini. Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali yang merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo, tetapi mau tidak mau salah satu dari mereka harus tereliminasi. Sang-woo yang sudah kalah telak hanya tersisa 1 kelereng, memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil seluruh kelereng milik Ali dan menukarnya dengan kerikil. Dengan begitu, Sang-woo pun berhasil menang dari permainan kali ini. Di sisi lain, Kang Se-byok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji Yeong. Mereka menghabiskan waktu dengan bercerita. Ji Yeong menyadari bahwa dirinya tidak pantas menang dan selama ini hidupnya sebatang kara. Ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Kang Se-byok lolos dari permainan keempat ini. Kembali kakek Il-nam dan Gi-hun. Hanya tersisa 1 kelereng. Artinya, tinggal 1 langkah saja kakek Il-nam pun berhasil menang dalam permainan ini. Saat terakhir, Gi-hun salah menebak. Tetapi karena penyakit kakek Il-nam kambuh, ia lupa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itu, Gi-hun mencoba membalikkan keadaan, dan kesempatan itu pun dimanfaatkan terus oleh Gi-hun. Ia pun berhasil menang, dan kakek Il-nam hanya tersisa 1 kelereng, menyarankan agar mereka bermain 1 ronde lagi, tetapi harus mempertaruhkan semua kelereng yang dimiliki. Mendengar hal itu, sontak Gi-hun marah dan merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng. Sementara kakek Il-nam hanya memiliki 1 kelereng saja. Kakek Il-nam berkata, selama permainan tadi, ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Namun, ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukannya. Mendengar hal itu, Gi-hun merasa sedih dan bersalah. Kakek Il-nam meraih tangan Gi-hun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya pada Gi-hun sebagai ucapan terima kasih karena telah merawatnya dengan baik selama ia berada di arena permainan ini. Kakek Il-nam merasa bahagia di sisa-sisa akhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktunya pun habis. Ali dan pemain lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga meninggal.